जो बरसों पहले आबाने Kota Berlin, di tengah sejarah dunia, merupakan ibu kota Jerman pada Perang Dunia Pertama, hancur pada Perang Dunia Kedua, lalu terpecah saat Perang Dingin. Tapi di masa yang sama, Berlin mengalami momen bersejarah berkenaan dengan dunia agama. Hal itulah yang mungkin menjadikan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala an menyatakan betapa pentingnya kota tersebut untuk kemajuan Islam. Bahkan Hazrat Khalifah kedua pernah bersabda bahwasanya kota Berlin merupakan gerbang kemajuan menuju negeri timur, yaitu Rusia. Betapapun pentingnya kota ini, tapi Berlin dihuni dan di banyak tempat dilarang untuk menerima para penceramah sama sekali. Huzur datang tahun 90-an. Kami mengunjungi tembok Jerman, dan tentu saja temboknya tertutup. Lalu Huzur berdialog dengan pihak kepolisian, dan kami berbicara kepada polisi. Tujuannya bahwa Huzur ingin melihat seberang tembok itu. Lalu pihak kepolisian menyarankan kepada kami untuk naik kereta bawah tanah. Bagi warga Jerman, sebenarnya tempat itu terkenal, bisa dilewati. Namun orang awam saja yang tidak tahu. Kemudian Huzur tetap berkata, "Ya, jangan khawatir. Meski dengan kereta bawah tanah, satu kereta dengan Huzur merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kami." Beberapa dekade lalu, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala an berkeinginan untuk membangun masjid di Berlin dengan hanya menggunakan dana sumbangan dari para lajnah. Tetapi rencana itu sempat tertunda karena krisis politik dan ekonomi di kota tersebut. Lalu Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah Ta'ala bin Nasil Aziz meneruskan rencana Muslim Maud. Tidak pernah ada dibangun masjid yang tidak membawa agenda-agenda tertentu di Jerman Timur. Para penentang pun memastikan hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Apakah orang-orang ini memiliki keinginan untuk berperang dengan kami? Karena ini akan berakhir buruk. Jika sebuah masjid benar-benar dibangun di sini dan para ulama akan datang ke Pankau, maka ini akan terjadi hal yang buruk. Ini merupakan sesuatu yang sangat memalukan. Sangatlah sulit untuk membangun masjid di sana karena semua orang menentangnya. Dan semua orang juga pada berkata, kalian pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk membangun masjid di Jerman Timur. Karena Jerman Timur saat itu berpihak kepada kekuatan Timur saat terjadi pemisahan. Dan sekali lagi, kini kota Berlin menjadi pusat sejarah. Agama dan politik telah memiliki titik temu ketika Huzur menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh pemimpin negara dan kepada para penjabat negara. Assalamualaikum dan selamat datang di MTA News. Selama 1 minggu lalu, Yang Mulia Huzur telah meresmikan Masjid Baitul Hamid di Fulda. Di samping juga mengadakan pertemuan makan malam dengan para wakil jasa Salana dan juga telah menyetujui banyak sekali mulakat dengan masyarakat Jerman. Kita akan memulainya dari hari Senin, pada saat para anggota Jemaat Ahmadiyah Berlin menunggu kedatangan Huzur di tengah ibu kota. Sejak saya telah berbayat dan masuk ke dalam jemaat ini pada saat saya di Ghana, dan itu telah lama sekali, dan saya hanya berdoa untuk bisa bertemu dengan Huzur. Anak saya berumur 6 tahun dan semenjak dia berpindah kota 4 bulan yang lalu, dia senantiasa menanyakan kepada saya, "Ayah, kapan Huzur datang?" Banyak sekali anggota Jemaat Ahmadiyah Berlin yang telah menunggu untuk momen ini selama hidup mereka. Di Senin malam, Huzur tiba di masjid. Mereka semua melihat khalifah mereka untuk yang pertama kalinya. Pertama kalinya saya melihat wujud fisik Huzur hanya melalui televisi, dan saya sangat senang kali ini. Dan dengan karunia saya bisa melihat Huzur secara langsung dengan kepala mata saya sendiri. Saya sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya melihat wajah berberkat beliau, ada pancaran cahaya dari wajah beliau, dengan karunia Allah Ta'ala, dan saya merasa sangat terkagum-kagum. Di hari berikutnya, menggambarkan sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, Huzur memberikan sebuah pesan yang sangat luar biasa di sebuah hotel yang sangat megah di jantung kota Berlin. Kepada para hadirin, yaitu para pejabat negara, termasuk para pemimpin politik dan agama, para cendekiawan, serta para wartawan. Umat Muslim mempercayai bahwasanya Al-Quran merupakan ajaran agama yang paling sempurna dan utama. Karena kecintaan kita dan ketaatan kita kepada ajaran Al-Quran. Dan kami meyakini bahwa agama merupakan hal yang menyangkut pada hati nurani dan hubungan personal di setiap orang. Dalam ayat 2 surah 257, Al-Quran secara pasti menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Maka dari itu,
Umat non-Muslim tidak perlu khawatir. Non-Muslims Umat Muslim akan berusaha menyebarkan kepercayaannya secara paksa dan memaksakan pandangan mereka ini di beberapa negara. Saya melihat pesan yang beliau sampaikan sangatlah luar biasa, terutama ketika beliau menyampaikan pesan khusus berkenaan dengan perdamaian dunia. Dan beliau pun juga menyampaikan secara jelas mengenai tanggung jawab yang dimiliki setiap orang. Und der Redebeitrag, die Grundsatzrede des Kalifen, seiner Heiligkeit. Dan di dalam pidato yang beliau sampaikan, beliau telah membahas berbagai hal yang menarik, dan saya telah mencatat beberapa surat yang beliau sampaikan dari dalam Al-Quran yang saya akan coba untuk mengkajinya lagi. Dan beberapa prinsip yang penting juga telah disebutkan oleh Hazrat Khalifah, dan saya setuju akan hal itu. Dass ich froh war, dass der Sprecher heute Abend, der Kalif, sie einfach bestätigt hat. Sangatlah menarik bagi saya sebagai seorang pengacara. Hal tersebut sangatlah menarik karena seorang khalifah menyampaikan bahwa hak asasi manusia sesungguhnya dapat dikaji sungguh-sungguh dari ajaran Al-Quran. Teks-teks keagamaan yang terdapat di dalam Al-Quran di berbagai tempat dapat disesuaikan dengan konteks hukum yang berlaku untuk bisa dipergunakan sebagai sebuah dasar dan pedoman bagi hak asasi manusia. Setelah acara tersebut, Huzun menerima dengan ramah permintaan orang-orang yang ingin berfoto dengan beliau di Brandenburg Gate. Di pagi berikutnya, Huzur tiba di kantor beliau yang sementara untuk memenuhi 2 pertemuan dengan para pejabat dan seorang politisi dan para wartawan. Para wartawan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Huzur berkenaan dengan hak-hak perempuan. Kami tidaklah menyangkal hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang baik. Kami menginginkan bahwasanya para perempuan tersebut menjadi sangat terdidik dan menjadi seorang insinyur, atau menjadi seorang dokter, atau menjadi seorang pengacara, atau menjadi seorang guru, atau menjadi ahli lainnya. Mereka boleh bekerja di luar dan menjadi profesional di bidang-bidang pekerjaan mereka atau mengerjakan tugas-tugas mereka. Kami sendiri memiliki organisasi perempuan. Mereka semua sangat aktif. Dan jika kamu berkesempatan untuk melihat perempuan kami, maka kamu akan melihat kaum perempuan kami melakukan penghormatan yang luar biasa. Dan mereka berkhidmat secara aktif di dalam jemaat dan masyarakat. Terdapat sejumlah perempuan dari kami yang merupakan para dokter, para guru, dan insinyur. Dan mereka bekerja juga di luar. Mereka juga mengadakan pertemuan organisasi mereka di luar penghormatan mereka. Dan mereka memiliki bidang organisasi yang terpisah. Lantas kenapa terpisah? Karena itulah pertanyaan yang diutarakan oleh kebanyakan masyarakat di Jerman. Karena kami percaya bahwasanya perempuan hanya dapat berkembang dengan sangat baik tanpa bayang-bayang dari kaum laki-laki. Jadi bila mereka terbebas dan mereka juga terpisah dari pengaruh laki-laki, jika Anda menanam sebuah pohon kecil di bawah pohon yang besar, maka ia tidak dapat tumbuh dengan baik. Maka di saat yang bersamaan, perempuan juga memiliki hak yang sama. Perempuan memiliki hak untuk bercerai. Di dalam Islam juga, perempuan memiliki hak untuk memperoleh warisan. Serta perempuan juga memiliki hak-hak lainnya yang telah disangkal oleh beberapa kalangan beberapa dekade yang lalu. Sekarang kamu telah paham akan hak-hak perempuan tersebut. Akan tetapi kamu tidaklah bisa mengklaim bahwa kamu merupakan pembela sejati yang memberikan hak-hak asasi manusia kepada kaum perempuan. Melainkan ajaran Islamlah pembela sejati yang telah memberikan hak-hak asasi kepada kaum perempuan. Akan tetapi tetap saja kaum perempuan hanya memperoleh sebagian yang diwarisi kepada kaum laki-laki. Itu dikarenakan bagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa kaum laki-laki merupakan seseorang yang menafkahi keluarganya. Ia adalah kepala keluarga. Jadi laki-lakilah yang bertanggung jawab kepada kebutuhan rumah tangganya. Jadi apabila seorang laki-laki bertanggung jawab akan hal itu dan bukanlah seorang yang tidak mampu, maka apapun yang perempuan tersebut peroleh, maka itu hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi seorang laki-lakilah yang bertanggung jawab untuk merawat anak-anaknya dan kepada rumah tangganya. Satu pertanyaan lagi. Pada tahun 89, pada perayaan 100 tahun jemaat, Khalifah sebelum Anda berkata bahwa beliau menginginkan agar jemaat dapat membangun 100 masjid di Jerman. Apakah bagi Anda masih berlaku untuk dilakukan atau apakah ini hanya sebuah gagasan? Saya pikir itu merupakan target yang diberikan kepada jemaat di Jerman. Akan tetapi, jika kamu memperhatikan setelah kita membangun suatu masjid, lantas, apakah kita akan berhenti dalam membangun masjid lainnya? Saat ini, kompleks Masjid Berlin mulai penuh dan para anggota jemaat datang untuk berada dekat dengan khalifah mereka.
Antrian dapat terlihat di luar kantor Huzur. Beberapa keluarga sedang menunggu untuk bisa mulakat. Bagi mereka yang mendapat karunia, diliputi rasa haru. Saya tidak dapat berkata apapun. Ini merupakan suatu karunia yang luar biasa dari Allah Ta'ala yang tidak akan pernah cukup saya mensyukurinya. Kami merasa kami tidak pantas untuk menerima karunia yang luar biasa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kami. Ini merupakan kesempatan pertama saya untuk bisa bertemu Huzur, dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Akan tetapi, terdapat beberapa anggota yang sangat kecewa dan bersedih hati. Sekretaris Huzur melihat saya menangis dan bertanya kepada saya, "Kenapa kamu menangis?" Lalu saya berkata, "Karena saya tidak dapat melihat Huzur secara langsung. Waktu mulakat telah berakhir." Lalu Sekretaris Huzur berkata kepada Huzur, "Saya menangis karena tidak bisa bertemu." Lalu Sekretaris Huzur berkata bahwa Huzur memanggil saya untuk bisa bertemu, membawa saya keluar untuk bisa bertemu dengan Huzur. Ketika saya telah bertemu dengan Huzur, Huzur bertanya, "Kamu kenapa?" Saya dapat bertemu dengan Huzur dan berjabat tangan dengan beliau. Saya begitu bahagia saat itu. Itu sebuah karunia yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Saya juga bisa berfoto bersama dengan Huzur. Lalu Huzur bertanya lagi, "Apakah saya sudah senang sekarang?" Dan saya jawab, "Iya Huzur." Huzur berkata lagi, "Baiklah kalau begitu." Kemudian Huzur beranjak pergi. Di pertemuan pagi berikutnya, Huzur menyetujui untuk memenuhi beberapa sesi foto bersama. Kemudian Huzur memimpin acara pembacaan Al-Quran dan penutupan. Sebelum meninggalkan tempat, Huzur menanam sebuah tanaman dan bertemu dengan para anak-anak yang telah mengantri. Setelah pembacaan doa penutupan, seluruh anggota Jemaat Ahmadiyah di Berlin mengucapkan selamat tinggal kepada khalifah mereka. Itulah cuplikan kunjungan bersejarah Huzur ke Berlin minggu lalu. Sekarang kita beralih ke peresmian masjid di Mahdiabad. Kami memiliki rasa kecintaan kepada Khalifah, sampai membuat kami tidak bisa tidur sepanjang malam. Kami mendoakan Huzur, semoga Allah Ta'ala memberikan keamanan kepada Huzur saat di sini, dan dengan ini mendatangkan karunia kepada kami. Saya sangat mengkhawatirkan Anda, tapi juga bersedia mati untuk Anda. Seperti itulah perasaan kecintaan kami. Saat malam menyongsong, Huzur tiba di Mahdiabad. Para anggota Ahmadi yang telah berkumpul bersuka cita seraya mengucapkan salam kepada pemimpin rohani mereka. खिलाफत से बदल जाती है तकदीरे उमम जल्दी ये हस्बे वही ये रब्बानी. Di masjid yang baru dibangun itu, Huzur memimpin para anggota Ahmadi di Berlin sholat Isya. Pembangunan masjid mengalami jangka waktu yang sangat panjang, hingga akhirnya diresmikan. Dan Masjid Mahdiabad memiliki ceritanya sendiri, jejak sejarahnya sendiri. Mahdiabad merupakan sebuah desa kecil bernama Nahe. Nah, itu artinya dekat. Lahan ini merupakan lahan perkebunan awalnya. Sebuah lahan terpencil yang dibeli oleh jemaat. Hazrat Khalifatul Masih keempat rahimallahu alaih mengunjungi tempat tersebut. Di musim dingin 2012, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayatollah bin Nasil Aziz melakukan peletakan batu pertama di masjid tersebut. Dan sekarang, 7 tahun kemudian, peresmian masjid tersebut dilaksanakan. Bangunan ini merupakan bangunan berlantai 2 yang di sekelilingnya akan ada kediaman bagi para mubalik yang telah dibangun sebelumnya. Di tahun 2010, pemerintah setempat telah memberikan izin kepada kita untuk memiliki hak dalam membangun di atas lahan pertanian tersebut. Dan sebagai hasilnya, ada 12 rumah yang dibangun di atas lahan ini. Dan izinnya telah disetujui untuk tujuan pembangunan masjid. 2 di antaranya akan disimpan sebagai aset jemaat dan sisanya telah terjual yang dapat menghasilkan pendapatan bagi kita. Dan pendapatan juga diperoleh dari sebuah lahan pemerintah setempat ingin mengambil kembali. Dan ternyata kita dapat memperoleh pendapatan begitu besar dan sebagai hasilnya lahan ini dapat dibeli. Meskipun demikian, sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu atau mungkin sekitar 8 tahun yang lalu hingga sekarang pembangunan masjid ini hampir selesai. Adapun biaya bagi pembangunan masjid ini sekitar 560.000 euro dan anggota jemaat lokal menyumbangkan dana lebih dari
से ऊपर कुछ 200.000 euro. Dan sisa uangnya akan dialokasikan Badan Gerakan Pembangunan 100 Masjid. Saya mendoakan kepada para anggota yang melakukan pengorbanan untuk pembangunan ini, semoga kita dapat memenuhi segala hak-hak Allah Ta'ala dengan peribadahan kita yang lebih baik dari sebelumnya. Al-Quran menyatakan bahwa jika setelah seseorang datang ke masjid namun tidak memelihara anak yatim dan memenuhi hak-hak setiap manusia, malah membuat orang gusar, maka sholatmu, maka pendirian masjid-masjid tidak bermanfaat. Dengan adanya pembangunan sebuah masjid, maka itu haruslah menarik perhatian kita bahwa kita harus senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kita juga harus peduli terhadap perasaan orang lain, baik kepada mereka yang berbeda agama atau kepada mereka yang tidak memiliki agama sekalipun. Daripada kita hanya berkutat terhadap permasalahan perbedaan agama, lebih baik kita berfokus kepada persamaan yang kita miliki, sehingga dapat bekerja secara bersama untuk kemajuan negeri kita ini. Itulah beberapa cuplikan dari khutbah Jumat Huzur dan dari sambutan peresmian untuk pembangunan masjid baru di Mahdiabad. Huzur juga menyampaikan pidato kepada para hudam dalam acara tersebut di hari Jumat sebagai penutup acara karena beliau akan kembali lagi ke Islamabad, UK dan akan tiba di hari Minggu. Kita akan mengakhiri Highlight Tour Eropa 2019 ini dengan beberapa cuplikan dari acara-acara tersebut. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pidato lainnya, Huzur memberikan khutbah Jumat yang terakhir dan merupakan pidato yang sangat menginspirasi para khudam di Jerman. Allah Ta'ala telah menetapkan masa kepada setiap khalifahnya, kepada khalifah Jemaat Ahmadiyah dan kepada khalifah berikutnya. Bila Allah Ta'ala menghendaki, dan Allah Ta'ala akan senantiasa membimbing para khalifahnya berdasarkan masa tersebut, dan Allah Ta'ala tentunya akan membimbing para khalifahnya terhadap masalah-masalah yang terjadi saat itu. Maka ketika masa seorang khalifah telah berakhir dan seorang khalifah baru telah terpilih, dan Allah Ta'ala menganugerahkan seseorang dengan karunia khilafat, maka seseorang yang terpilih tersebut harus senantiasa mengikuti apa yang telah menjadi bimbingan Allah Ta'ala, dan bukan dengan cara menyampaikan kembali apa yang terkandung di dalam buku-buku para khalifah sebelumnya. Terkadang pengetahuan bersejarah dan pengetahuan informatif berkembang, pengetahuan seperti itu haruslah diterbitkan. Akan tetapi penting juga untuk mendengarkan setiap pesan dari khalifah pada masanya dan melaksanakan pesan-pesan tersebut, dibandingkan kamu harus mempertanyakan petunjuk itu. Terkadang para pengurus juga bertanya-tanya di antara mereka makna yang terkandung di dalam pesan yang disampaikan khalifah. Jika kamu membutuhkan kejelasan, khalifah senantiasa siaga. Tanyakanlah kepada beliau. Atau bila pesan tersebut adalah pesan yang telah disampaikan oleh khalifah terdahulu, khalifah yang sekarang juga masih bisa membuat suatu keputusan untuk memberikan kejelasan di balik pesan itu, dan juga memberikan kejelasan terhadap setiap tulisan atau setiap sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan para pengurus. Ini merupakan tugas bagi seorang khalifah pada masa saat itu untuk menjelaskan hakikatnya. Dengan demikian, para hudam dan para pengurus haruslah ingat bahwa dengarkanlah pesan tersebut dengan sangat baik dan selalu berusahalah untuk melaksanakan pesan tersebut. Janganlah lagi membawa-bawa makna yang lampau atau hal-hal lainnya. Allah Ta'ala lah yang menetapkan batas hidup seorang khalifah dan yang menetapkan batas waktu pengkhidmatnya sesuai kehendaknya. Dan ketika Allah Ta'ala berkehendak demikian, maka penghidmatan seorang khalifah akan berakhir. Untuk itu, setiap pengurus haruslah mengingat dan memahami kenyataan tersebut, terutama terhadap tanggung jawab para khudam Ahmadiyah. Tanggung jawab dalam melindungi dan menjaga institusi khilafat berada di tangan mereka. Itu hanya bisa terjaga dengan cara menanamkannya kepada para pemuda Ahmadi dan kepada anak-anak kalian. Semangat untuk senantiasa mendengarkan dan melaksanakan setiap bimbingan khilafah. Kenyataan yang seperti itu yang akan membuat institusi khilafat ini tetap tegak. Sekarang, sebagai akhir dari liputan kami di Tour Eropa Huzur 2019, tim MTA dengan penuh kerendahan hati mempersembahkan rekaman dari kegiatan Huzur di Jerman dan kedatangan Huzur di Islamabad.
जो आका से वादा किया हमने मिलकर, दिलो जान से उसको निभाते रहेंगे। जो आका से वादा किया हमने मिलकर, जो आका से वादा किया हमने मिलकर, दिलो जान से उसको निभाते रहेंगे। तेरे दी की खातिर जो आवाज आए, तेरे दी की खातिर जो आवाज आए, हर उस हुक्म पर सर झुकाते रहेंगे। वफा के दिए हम जलाते रहेंगे, ये जश्न खिलाफत मनाते रहेंगे।